Waktu itu kami sepakat, kita harus mengaku, angkat tangan. Kalau satu udah angkat tangan, semua harus angkat tangan. Oke, kata mereka. Siapa yang mencuri, angkat tangan. Lalu karena teman saya itu mendengar pidato saya tadi berkuar-kuar, dia angkat tangan. Saya Romo. Pas dia angkat tangan, orang lain tidak ada angkat tangan. Gelarmu, cerita di balik punya gelar itu. Nama julukan, panggilan. Apa saja kebiasaan pemberian gelar di seminari? Di SMA saya dipanggil Iting. Iting itu singkatan dari keriting. Rambut saya dulu keriting. Keriting, pokoknya dia kalau panjang nih keriting gitu. Kayak mie ya. Tetapi mereka memanggil saya Iting karena lebih ke keriting imut gitu ya. Nah, kalau hanya keriting kan normal. Jadi dia secara fisik emang keriting. Tapi kalau Iting seperti itu kan. Coba dengar. Coba kalau cewek-cewek deh yang memanggil Iting gitu. Rasanya tuh gitu loh. Jadi betul-betul mungkin saya dulu menggemaskan waktu SMA itu. Sehingga mereka menyingkat keriting menjadi Iting. Nah, gitu. Terus waktu di seminari, gelar-gelar saya apa ya? Gelar-gelar saya, kayaknya saya enggak ada gelar deh. Gelar-gelar. Mungkin Brother Nedi ingat kali apa, soalnya saya lupa. Entah terlalu banyak atau tidak ada gitu loh. Kalau di seminari sini tuh, ibu-ibu dapur memanggil saya Buntau. Karena pertama-tama saya sering memanggil mereka Buntau, sehingga mereka memanggil saya Buntau. Kadang ditambah Buntau Belahau. Buntau Belahau itu berarti, Buntau itu kan busuk. Busuk tapi bukan busuk yang negatif Buntau tuh. Bukan hanya busuk yang negatif. Jadi ada Buntau kalau menurut orang Dayak itu sebagai makanan khas, pekasam. Ikan yang difermentasi, dibusukkan lah gitu. Tapi kalau udah masak, pekasam itu sangat enak. Dan tidak ada satupun orang yang mampu menolak pesona pekasam. Maka panggilan Buntau yang disematkan kepada saya itu adalah bahwa hidup saya ini baik buruknya itu pesonanya indah, disukai. Bahkan ketika saya melakukan sesuatu yang jelek pun orang bisa ketawa. Nah, mungkin bagian itulah mereka manggil saya Buntau. Ketika saya marah mereka bisa ketawa. Bayangkan, padahal perbuatan itu perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Jadi saya memahami bahwa saya merenungkan panggilan Buntau adalah gelar yang sangat maksimal. Bahwa ketika saya busuk sekalipun, saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti pekasam. Ya, itu saja. Tadi masih ada yang belum dijelaskan. Kebiasaan memberi julukan di seminari itu karena apa? Oke, terutama karena seseorang itu dari wajahnya sendiri punya potensi besar untuk dijuluki. Misalnya kami punya seorang sahabat yang hidup doanya sangat spesial. Spesial artinya dia di atas rata-rata, tetapi gayanya itu kreatif gitu loh. Kreatif. Nah, jadi untuk menjuluki dia misalnya kami memberi gelar seorang santo. Atau ada seorang frater yang jarang keluar kamar, kami memberi gelar seorang abbas. Kepala biara eremit yang tinggal di padang gurun, tak pernah keluar rumah. Pokoknya gelar-gelar itu akan diberikan ketika kamu membuat sesuatu yang aneh dan cocok dengan gelar yang disematkan kepadamu. Itu saja menurut saya. Oke. Banyak juga pertanyaannya ya, Dr. Nedi. Lanjut. Pengalaman kenakalan di seminari menengah sampai sekarang. Paling nakal.
Di seminari menengah itu ada gudang isinya makanan. Terus kuncinya hanya dimiliki oleh 2 orang. Seksi dapur, yaitu frater, bukan frater lah, seminaris, sama ibu dapur. Nah, waktu itu kami ber-14 orang. Teman-teman saya, angkatan saya. Angkatan saya itu angkatan berapa ya di seminari menengah? Saya seminari menengah Santo Yohanes Maria Vianney. Kami jam 10 malam itu masuk ke dapur. Jadi di dapur itu kan ada kayak celah gini tuh loh Fraternity, yang untuk menghidangkan makanan tuh. Misalnya di dinding gini tuh ada celah gini untuk ngoper makanan. Itu tuh sebenarnya hanya cukup untuk 1 orang. Jadi kami masuk diam-diam lewat situ, menyiapkan dandang yang besar, mencuri mie, sarden, lalu kami masak. Ketawa, tapi ketawanya tuh gini gitu, karena dekat sekali dengan rektorat. Nah kami tuh masak seperti orang arisan, ramai. Tiba-tiba satu pembina datang pakai motor, melihat kompor menyala. Pembina parkir motor, langsung masuk dia. Kami yang lain kabur semua. Waktu itu tidak ada satupun orang. Tapi pembina jelas tahu kalau ada yang sedang memasak dan mencuri. Besoknya rektor waktu itu Romo Dodi Kristanto CM, Romo Dodi, halo. Nah, lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang semalam itu masak, mencuri makanan di dapur? Waktu itu seminari sudah punya blog. Jadi semua kegiatan itu ditampilkan di berita acara seminari. Waktu itu kami sepakat, kita harus mengaku, angkat tangan. Kalau satu udah angkat tangan, semua harus angkat tangan. Oke, kita mereka. Siapa yang mencuri, angkat tangan. Lalu karena teman saya itu mendengar pidato saya tadi berkuar-kuar, dia angkat tangan. Saya Romo. Pas dia angkat tangan, orang lain tidak ada angkat tangan. Jadi orang kami yang lain itu, jadi dia angkat tangan waktu itu tuh hanya 3 orang. Karena mereka tuh kan pikir bahwa pidato saya tadi itu benar gitu loh. Mereka semua kompak. Mereka lihat yang lain tidak angkat tangan. Dan kami memang enggak. Sampai terakhir tidak angkat tangan. Mereka mau marah, tidak bisa karena kami tidak mau. Enggak ada gitu. Wih, angkat tangan kalian. Enggak ada, kami mau angkat tangan. Akhirnya mereka 3 yang kena tangkap. Mereka 3 itu kalau penjahat membuat kejahatan terus dikonstruksi ulang perbuatan itu apa namanya? Rekonstruksi ulang. Rekonstruksi ulang. Bagaimana cara masuk. Jadi mereka tuh direkam di depan kami, anak seminari itu direkam. Terus dibuatlah berita acara di blog. Mati, malu sekali mereka. Dan itulah perbuatan nakal salah satu yang pernah saya lakukan di seminari menengah. Pernah juga kami diam-diam memakai motor pembina, yaitu motor Suprafit milik Frater Christianus Watu waktu itu, sekarang sudah menjadi pastor. Kami membeli apam itu kue ke pasar. Motor itu bisa dibuka pakai kunci pakai kunci lemari. Kami buka pakai kunci lemari, kami tanjal 3 pakai motor. Nah, kami sengaja yang bawa motor itu yang ada SIM. Alasannya, padahal yang ada SIM itu namanya dulu Eduardus Sumarna. Dia memang udah pandai pakai motor. Maksud kami, kalau tiba-tiba Frater Christ itu tahu, kami tuh langsung lompat gitu. Dia kan tidak bisa lari karena dia yang bawa motor. Pas masuk seminari, pas Frater Christianus Watu lihat, katanya, ngapa pakai motor saya tuh, katanya. Tidak ada saya Romo, kami bertiga tadi, katanya kan. Kami tuh udah lari, karena dia yang harus bawa motor, dia yang bertanya jawab. Kamu sendiri kok, katanya, kok kamu bilang orang lain. Akhirnya dia kena hukum, tapi karena kami solider, kami mengakui juga. Itu salah 2-nya. Banyaklah pokoknya kejahatan di seminari itu ya. Nah, lalu di tahun rohani, kejahatan yang sederhana yang saya buat adalah makan makanan yang ada di Refter Romo. Dan saya pernah ketangkap basah oleh Romo Triono. Romo favorit kami di tahun rohani. Halo Romo Triono. Waktu itu saya sedang baca koran.
sambil makan potongan buah mangga kalau tidak salah. Ada satu frater Eko namanya, Projo Sanggau, sekarang di Surabaya. Dia sedang mencuci piring Romo karena dia bagian piket. Nah, saya kebetulan seksi koran, ngantar koran. Lalu saya baca koran sambil makan. Romo itu sudah di depan sini, depan pintu. Rian, gitu kan. Ya Romo, kamu tahu berapa menit saya di sini? Tidak tahu Romo. 30 detik. Kamu tahu? Saya tahu semua yang kamu buat. Sialnya itu terpantas Eko Pompang tadi itu pas saya ngobrol dia nggak mau jawab. Dia udah tahu kalau Romo tuh ada di belakang. Sedangkan saya tuh ngobrol sambil makan. Saya habis kena marah. Seperti itu kenakalan saya di Tahan Rohani dulu. Di Seminari Tinggi Malang, saya kok merasa saya tidak nakal. Aduh, Seminari Malang juga banyak catatan sejarah yang saya buat bersama Romo Denny Firmanto, Romo favorit para frater. Saya pernah ditangkap pulang ngopi ya, kongko gitu ya, nongkrong dengan kawan. Jadi waktu itu saya dengan Clinton, sahabat saya, pas saya pulang diantar pakai Vespa, Romo Denny dari belakang pakai mobil. Kami sudah tidak bisa lari lagi, sudah mati kutu. Jadi saya hanya masuk gerbang. Tidak lama kemudian Clinton pulang, saya masih di gerbang, mau nutup gerbang, Romo datang. Romo Denny itu badannya agak rendah dari saya. Ri, kemana kamu Ri? Ngopimu? Ya nak bisa lari gitu. Ya kenapa mau? Ya kita nih kaum pria Ri katanya. Ngopi di sono katanya. Disuruh ngopi di ruang tamu. Nggak ada kopi mau? Ambil di dapur lari katanya. Masak sendiri, ajak teman-teman kamu. Nggak asik mau ngopi kayak gitu. Ya nggak bisa lari gitu. Jadi kenakalan seperti itu tuh saya sering ditangkap Romo Denny. Dan saya senang cara Romo Denny menegur tuh sangat manusiawi. Menurut saya tuh itu sangat mengena gitu loh kepada para frater, karena para frater memang sudah dewasa, tidak perlu dimarah. Dengan ketangkap basah saja itu sudah menjadi peringatan yang besar. Tetapi memberi pengertian, solusi itu akan sangat membantu untuk ada jalan yang lain yang lebih baik gitu. Terima kasih Romo Denny. Kalau di seminaris ini kenakalan apa ya kenakalannya? Karena sudah terlalu tua kali ya. Jadi kenakalan itu perlahan-lahan menjadi kebiasaan. Maksudnya sudah tidak dianggap nakal lagi, sudah tidak kelihatan ada nakal lagi. Ya itu menurut saya